Awal kisah pada tanggal 6 Agustus 1945 di studio BBC London, Sultan Syahrir mendengarkan siaran radio. Beliau sedang mendengarkan informasi terkini dari Nippon yang kemudian membuat beliau tersentak. Sekutu mengebom kota Hiroshima, Jepang. Diperkirakan akan ada pengeboman kembali. Pak, Nippon dibom. Harus kutemui golongan tua. Pak Subar, kota Hiroshima akan diserang. Ada berita lain. Nippon akan diserang lagi. Begitukah? Baiklah. Kabar itu sudah terbaru tentang Nippon. Baiklah. Sultan Syahrir menunggu kabar dari radio sampai tanggal 15 Agustus 1945. Tiba-tiba ada kabar mengejutkan yang membuat senang Sultan Syahrir. Nippon telah mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu, Nippon menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pak, Nippon telah kalah. Ini kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Sultan Syahrir mengumumkan berita kekalahan Jepang kepada seluruh warga. Di kediaman Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa golongan muda datang membicarakan tentang kekalahan Jepang. Pak Soekarno, bagaimana kalau bangsa kita cepat-cepat dimerdekakan? Kalau tidak, bangsa kita akan dijajah kembali. Buat apa menunggu lagi? Nippon telah kalah. Mereka tidak bisa apa-apa. Lebih baik sekarang kita persiapkan kemerdekaan bangsa kita. Meskipun Nippon telah kalah dari sekutu, tapi mereka belum menyerahkan kekuasaannya atas bangsa Indonesia. Kita belum bisa memerdekakan bangsa ini. Cepatlah, nanti terlambat kita memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa. Mereka masih memiliki hak sepenuhnya atas bangsa Indonesia. Kita tidak bisa melawannya. Hak mereka apa? Kita yang punya hak penuh, bukan mereka. Kita yang tinggal di tanah ini. Jadi, kenapa ditunda-tunda lagi? Lebih baik sekarang kita persiapkan kemerdekaan bangsa kita. Keadaan semakin kacau. Golongan muda bersikeras untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sedangkan golongan tua bersikeras menunda kemerdekaan. Dengan itu, para golongan muda mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan itu adalah menculik dan mendesak Soekarno-Hatta untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Cepatlah memerdekakan bangsa ini. Jika tidak mau, Anda berdua harus ikut dengan kami. Apa alasan Anda? Para golongan muda membuangkan negeri. Supaya Anda berdua tidak dipengaruhi oleh pemerintah Nippon dan masalah kemana itu tidak penting. Golongan muda membawa pergi Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, Soekarno-Hatta terus diberikan suatu ancaman untuk memerdekakan negeri kita. Sampai suatu ketika, Mereka masih belum menerima kekalahan Nippon. Mereka masih terpengaruh oleh kekuasaan pemerintahan Nippon. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus berunding dengan para golongan tua. Setuju. Kita harus bertemu dengan golongan tua secepatnya. akhirnya
para golongan muda dan golongan tua berkumpul merundingkan tentang pembebasan Soekarno-Hatta, sekaligus persiapan kemerdekaan Indonesia. Ikana, Khairul Saleh dan Sekali. Apa hal kalian menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke UNSD Club? Kami membawa mereka agar mereka tidak terpengaruh terhadap pemerintahan Nippon dan agar ingin memerdekakan negeri ini. Bukankah kita telah melakukan banyak persiapan dahulu? Apa gunanya PPUPKI dan PPKI? Benar, bukankah keduanya dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri ini? Lalu mengapa golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Saya tahu masalah itu. Semua yang Anda katakan itu benar. Kita memang menginginkan kemerdekaan, tapi ini belum saatnya. Ya, tidakkah kalian tahu, Nippon memang telah kalah dari sekutu, tapi mereka belum menyerahkan kekuasaannya. Pokoknya, kita harus memproklamasikan kemerdekaan negeri ini besok. Titik. Itu adalah kesepakatan para golongan muda. Kalau itu mau kalian, baiklah. Tapi bebaskan dulu Soekarno-Hatta, karena hanya mereka yang dapat memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masalah tersebut sudah diatasi. Saudara Darwis akan menjemput mereka. Tunggu dulu. Aku ikut dengan kalian, tapi beri aku waktu bicara dengan Yamin. Apa kau telah memikirkan keputusan ini matang-matang, Subarjo? Ini bukanlah keputusan ringan, ini menyangkut tentang negeri ini. Sudahlah. Mereka juga benar. Kita menginginkan kemerdekaan. Ketika ada waktu, kenapa malah tidak dicoba? Lagi pula, keputusan ini akan disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Baiklah kalau begitu, saya juga tidak bisa menolak. Ya sudah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kalian datang kemari? Maaf mengganggu Anda. Kalau bisa, kami akan meminjam ruangannya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan untuk esok hari. Jadi, besok akan ada proklamasi. Lebih baik Anda dan Pak Hatta saja yang masuk membicarakan soal ini. Kami akan menunggu di luar. Tapi kami butuh Anda, Pak Subarjo. Lebih baik Anda ikut. Setelah beberapa lama kemudian, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo keluar dan mengumumkan hasil diskusi mereka. Tapi, ada ketidaksesuaian antara pendapat Soekarno dan warga. Akhirnya, menurut pemikiran yang matang, diubahlah rancangan proklamasi tersebut. Setelah itu, Soekarno memanggil Sayuti Meling untuk mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dibuatnya. Pak Sayuti, saya telah membuat konsep teks proklamasi. Bisakah Anda membuatnya? Tentu, saya senang bisa diberi suatu kepercayaan oleh Anda. Saya akan menyelesaikannya dengan baik. Bagus, kalau begitu laksanakan. Soekarno juga memanggil istri pertamanya, yaitu Fatmawati. Fatmawati, sekarang bangsa kita akan merdeka. Tapi bangsa ini belum punya bendera. Tolong buatkan dan jahitkan sebuah bendera, kalau bisa secepatnya. Baiklah, akan saya buatkan secepatnya, tapi saya hanya memiliki kain merah dan putih, itu pun bekas dari baju saya. Tidak apa, buatlah bendera yang sederhana. Ya sudah, aku pergi dulu. Doakan negeri ini agar tentram besok hari.
hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Primordi, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh Nabi saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pak Subardo, kota Hiroshima akan diserang. Tiga. Kenapa malas coba? Apa lama sekali, coy.